ada 3 terdakwa lah ya dalam persidangan yang waktu itu berlangsung dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Ada 3 orang. Maksud aku 3 korporasi, deng. Ada Wilmar Group, ada Musimas Group, dan Permata Hijau Group. Jadi JPU itu meminta supaya majelis hakim bisa menyatakan bahwa ketiga terdakwa ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Tuntutannya apa aja nih? Ini banyak nih, duit-duit semua nih, denda-denda segala macam. Oke, yang pertama ini untuk Wilmar Group deh. Dia dituntut untuk membayar denda 1 miliar rupiah dan juga uang pengganti sekitar 11,8 triliun. Kalau nggak dibayar, apa nih yang terjadi? Yang harus bertanggung jawab adalah Direktur Wilmar Group-nya, yaitu Tenang Parulian, dan dia bisa asetnya disita gitu ya dan dilelang dengan ancaman pidana penjara 19 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua ada Permata Hijau Group. Dia dituntut juga dengan nilai yang sama, dendanya 1 miliar dan uang pengganti sebesar, ini nih yang beda, sekitar 900 miliar. Dan kalau nggak dibayarkan, lagi-lagi harta dari pengendali korporasi yaitu David Virgo ini harus disita atau bisa disita dengan ancaman pidana 12 bulan penjara. Terakhir, ada Musimas Group, dia juga dituntut untuk membayar denda 1 miliar dan juga uang pengganti sebesar ya sekitar 4,8 triliun rupiah lah. Dan kalau nggak dibayar, kembali lagi ke direktur utamanya, Gunawan Siregar ini juga akan disita hartanya dan dengan ancaman pidana penjara masing-masing 15 tahun. Jadi berjalan kan tuh sidangnya Shell, dan pada tanggal 19 Maret 2025 digelarlah sidang putusannya dan hakim memutus putusan onslah atau putusan lepas terhadap ketiga terdakwanya ini. Jadi kalau kita lihat dalam putusan hakim, sebenarnya si 3 korporasi besar ini terbukti melakukan perbuatan yang sudah didakwakan. Tetapi ternyata ini tidak bisa masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Jadi ya 3 terdakwa ini akhirnya dibebaskan. Selain itu, Shell juga majelis hakim ini meminta sejumlah hal ya, memerintahkan sejumlah hal seperti pemulihan hak, kedudukan, kemampuan, harkat, serta martabat para terdakwa seperti semula. Dan atas putusan itu, Kejagung gak terima dong, dia akhirnya melakukan atau mengajukan kasasi. Ibaratnya ya enak aja, kemarin kan udah cukup alat buktinya gitu, tuntutan gue juga udah jelas bersalah, kok tiba-tiba vonisnya bebas. Makanya si Kejagung ini akhirnya banding dengan melakukan kasasi. Nah, tapi gak cuma ngajuin kasasi Shell, jadi si Kejagung ini juga sambil melakukan beragam penyelidikan. Diperiksalah beberapa orang, kemudian juga dilakukan penggeledahan, bahkan menyita sejumlah barang. Yang kita lihat itu Ferrari, Harley Davidson, sampai yang skena-skena gitu, Vespa bahkan juga ada di situ Shell. Jadi ya bisa lihat sendiri lah berapa banyak barang sitaan yang dibawa sama Kejagung waktu menggeledah beberapa tempat.